Halo Sobat Tosan Aji semua. Widih, apa kabar nih? Semoga kita selalu baik-baik saja dan semoga bumi yang kita pijak ini dalam keadaan tentram, aman, nyaman, seperti itu sobat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Sobat Tosan Aji, kembali lagi bersama saya Himawan Resi dalam channel saya Gombong Pusaka Official. Masih dengan pembahasan saya menyambung yang kemarin. Beberapa hari ini saya juga alhamdulillah dapat lagi beberapa keris. Tetap kita akan review bareng di sini. Apa yang saya dapatkan? Wah, tunggu dulu sobat. Kita akan membahas kembali kilas balik tentang keris itu tersebut dulu. Keris itu adalah merupakan senjata tradisional ya sobat ya, yang memiliki latar belakang sejarah panjang bagi masyarakat khususnya di Pulau Jawa seperti itu. Banyak sekali cerita legenda dari keris yang sangat erat kaitannya tentunya dengan sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, kembali ke keris tadi itu ya sobat ya. Pada masa lalu tentunya keris itu penuh dengan filsafat, harapan, keinginan dan doa-doa yang disimbolkan dengan bentuk dan nama-nama dapur, terus nama pamor beserta ricikan-ricikannya. Oke, untuk sobat-sobat semua yang belum sedikit mengerti tentang apa falsafah dan apa filosofi dari keris, bisa nonton di video saya sebelum-sebelumnya, sudah saya bahas juga. Tentunya karena keris Jawa itu selain kita memiliki, kita tuh harusnya harus paham juga ya sobat ya, tentang apa nilai-nilai falsafah dan apa sih yang terkandung dari ajaran-ajaran norma di dalam sebuah keris itu. Bukan hanya sebuah benda atau yang konon dia bisa sakti mandraguna, tapi dia juga sangat mengandung sebuah ajaran-ajaran moral kepada pemegang-pemegangnya. Oke sobat, kemarin alhamdulillah saya mendapat keris juga ini sobat. Wih, ini mantap ini sobat. Ini keris ini dalam keadaan cukup istimewa, utuh, semuanya masih original. Tuh sobat ya, original sekali. Terus kenapa saya selalu bilang, wah ini original? Karena setiap saya mendapatkan sebuah keris yang saya nilai dulu adalah pertama rangkanya. Ketika rangkanya itu bagus, ya ini nyenengke gitu loh, seneng saya. Jadi kita nggak harus merombak banyak seperti itu. Kalau kita lihat di sini juga dia iras. Terus ketika ditanya lagi, itu biasa nggak mas dijual nggak? Yoi, ini tetap saya jual sobat. Tapi kita review dulu sobat keris apa ini. Sebelum saya buka, jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat Tosan Aji semuanya. Oke, sekarang kita lihat keris apa yang saya dapat kemarin sobat. Kita buka dulu sobat. Wih, ini adalah keris yang lurus. Dia itu berdapur tilam upih sobat. Wah, banyak memang yang bertanya ya, waduh kok banyak banget keris lurus seperti itu. Sementara kalau dari sisi seni, mereka itu pada senang atau rata-rata suka yang berluk. Tapi jangan salah sobat. Kenapa banyak sekali keris lurus? Karena memang zaman dahulunya ibaratnya ini dibuat banyak. Karena apa? Karena sangat mengandung sebuah nilai filosofi yang sangat luar biasa keris lurus itu sobat. Dan banyak juga pusaka-pusaka dari keraton juga rata-rata berdapur lurus ya sobat ya, yang terkenal seperti Kiai Kopek terus dan lain-lain itu banyak sekali. Dan dia berdapurnya lurus, sederhana, jalak, tilam seperti itu sobat. Ini kalau kita lihat dari besinya, ini dia era Mataram ya sobat ya, bisa dilihat ya sobat ya. Nah ini nih itu corak pamornya ngulit semangka. Alhamdulillah ini saya dapat dari desa.
berkat para intelijen saya ya yang memberikan informasi kepada saya, itu ngeri. Jadi kita itu harus punya intelijen sobat. Ketika kita nemu keris di desa itu harus ada orang yang di sana yang memberitahu kita bahwa keris tersebut ingin dimaharkan atau ingin dialihwatkan. Baru kita akan marani ke sana seperti itu sobat. Nah, kenapa tadi sobat saya bilang kalau keris lurus itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Oke, sedikit saya bercerita tentang keris lurus ya sobat ya. Keris lurus itu memang pada awalnya keris itu dibuat dengan bentuk yang sangat sederhana sobat. Nah, baru setelah zaman mulai berkembang, nah bilah keris lurus itu dihiasi dengan bermacam-macam motif atau pamor seperti itu sobat. Nah, apa sih sebetulnya makna yang terkandung pada keris lurus, makna spiritualnya itu apa? Nah, sebetulnya makna yang terkandung itu adalah keris lurus itu sebagai sarana pemujaan kepada Sang Pencipta, seperti itu sobat. Jadi kita harus selalu eling. Dia kan vertikal. Lah kita harus selalu eling kepada Sang Pencipta, seperti itu sobat semua. Nah, agar pemiliknya itu dia harus selalu eling itu apa ya istilahnya, ingat ya sih, kita harus selalu ingat dari mana asal kita, siapa pencipta kita, di mana pencipta kita, seperti itu sobat semua. Nah, zaman dahulu ya sobat ya, keris lurus ini juga biasa dipakai sebagai sarana dalam sesajen atau dalam ritual-ritual pemujaan dengan harapan agar doa-doanya lebih cepat sampai kepada Sang Pencipta, seperti itu sobat. Jadi bagi seorang pemilik keris lurus, pusaka ini tidak sekedar berfungsi sebagai senjata, tetapi juga sebagai sarana kerohanian, seperti sarana untuk mengasah tingkat kerohanian kita, seperti itu. Nah, sesajen yang disediakan zaman dahulu itu ketika berdoa itu bukan berarti mereka memberikan makan atau persembahan kepada para penunggu keris. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini bukan ya sobat ya, atau yang disebut dengan kepada kodam, itu bukan, itu salah. Nah, sesajen itu zaman dahulu adalah merupakan simbol ajaran atau tuntunan hidup pada tiap-tiap benda atau makanan yang disediakan dalam sesajen punya makna masing-masing, termasuk si keris lurus tersebut ya kan. Nah, hal-hal yang dimaksud itu adalah diniatkan agar si pemilik selalu ingat kepada Tuhan dan menapak jalan yang lurus. Dia nggak mencong-mencong seperti itu, nggak miring-miring lah jalannya, ibaratnya kayak tiang listrik genter lurus terus, kan ngeri. Nah, makanya keris lurus juga sering ikut ibaratnya dilarung dalam ritual-ritual pembersihan diri, seperti itu sobat. Terutama ruatan yang disebut dengan ruatan sengkala. Ruatan sengkala itu adalah ritual ruatan untuk diri sendiri agar kita terhindar dari segala macam kesialan atau aura tidak baik dan lain-lain seperti itu. Dan juga pada ritual-ritual bersih desa dan lain sebagainya. Nah, dalam penempatan sehari-hari, keris lurus digunakan juga sebagai keris tindih zaman dahulunya sobat. Artinya disimpan bersama pusaka-pusaka yang lain sebagai peredam aura panas dari pusaka yang ada dalam satu ruangan tersebut, seperti itu sobat semua. Nah, sobat semua, ketika kita bicara tentang keris lurus seperti tadi, nah keris lurus itu adalah sebuah keris yang memang didesain mengikuti generasi awal, istilahnya seperti itu. Masa dulunya itu kan keris dibuat dengan sangat sederhana, dia hanya ya lurusan sederhana seperti itu, yang memang sudah ada dari zaman dahulu sekali. Nah, maknanya orang tua harus bisa meredam dan mengarahkan anak muda agar emosinya yang sering menggebu-gebu, atau biasanya kalau anak muda itu kan kita mempunyai ego yang sangat tinggi, bahkan kadang ego itu bisa menyesatkan dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini untuk meredam seperti itu sobat semua. Nah, itulah yang dimaksud ketika orang dahulu
itu pernah berkata bahwasannya kalau keris lurus itu baiknya dijadikan tindih bagi pusaka yang lain. Nah, sekarang ada pertanyaan lah, tindih itu bukannya di era yang lebih tua? Iya, di era yang sangat tua. Tapi itu bagaimana tentang kita sekarang ini bercerita tentang keris lurus seperti itu. Dia adalah keris yang meredam segala energi panas, menyeimbangkan segala ibaratnya energi panas dari semua benda yang ada dalam lingkungan kita atau lingkup sekitar kita seperti itu sobat semua. Nah, itulah pembahasan sedikit tentang keris lurus. Nah, sekarang saya akan kembali kepada keris ini sobat semua. Ini adalah keris yang berdapur tilam upih seperti itu sobat. Lah, kenapa dinamakan kok tilam upih kan seperti itu sobat. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, tilam upih itu artinya adalah alas tikar. Tilam itu adalah alas, upih itu adalah tikar. Kan lucu kok keris kok bisa disebut alas tikar kan seperti itu sobat ya. Nah, di sini tilam upih dalam istilah bahasa lain dalam pengertian alas tikar itu adalah sebuah alas yang terbuat dari anyaman daun. Kalau zaman dulu tikar itu kan nggak kayak sekarang ya sobat ya, ada yang dari plastik. Tapi kalau zaman dulu itu yang namanya alas tikar adalah anyaman yang terbuat dari daun untuk alas tidur seperti itu. Diistilahkan sebagaimana kondisi manusia yang sedang tirakat atau prihatin. Nah, makanya kenapa banyak sekali keris lurus di desa-desa atau sering kita jumpai lah, karena ini melambangkan sosok orang yang sedang prihatin. Nah, ini diwariskan kepada anaknya biasanya yang sudah beranjak dewasa atau dia baru menikah. Nah, ibaratnya orang yang baru menikah atau orang yang sudah beranjak dewasa itu harus bisa prihatin seperti itu. Maksudnya ini diwariskan kepada dia, ini kamu jaga pusakanya sebagai simbol atau tanda untuk kita bisa hidup secara prihatin. Nah, para orang tua zaman dahulu sobat semua biasanya secara turun-temurun itu memberikan anaknya dapur tilam upih atau dapur brojol yang dapurnya berbentuk lurus ya sobat ya. Tujuannya adalah kalau tilam upih tadi ya, itu adalah mengartikan bahwa dia menitipkan, orang tua itu menyampaikan atau mewariskan sebuah doa walaupun dalam hidup tirakat rumah tangganya, baik itu dia ibaratnya kalau orang tirakat itu kan dia akan mencapai sebuah pencapaian agar nanti hidup mulia, berkecukupan, bahagia. Namun di sini itu digambarkan dengan alas tikar yang merupakan simbolisasi harapan tentang hidup nyaman, berkecukupan. Jadi gini, orang tua memberikan kita contoh alas tikar, dia mendoakan kamu walaupun hidup saat ini hanya beralaskan tikar, tidur beralaskan tikar gitu ya sobat ya, namun kita tetap hidup dalam keadaan rukun, damai, tentram, dan tidak ada pertengkaran. Itulah doa yang tersimpan pada keris tilam upih yang bermakna adalah alas tikar. Luar biasa sekali sobat kalau kita pikir doanya itu, arti filosofinya alas tikar seperti itu kan sebuah wejangan, sebuah amanah, sebuah doa yang dititipkan kepada kita generasi muda, generasi penerus untuk meneruskan cita-cita daripada leluhur kita zaman dahulu, namun kita harus tetap selalu rukun, tentram dalam hidup berumah tangga. Nah, sedangkan keris lurus ini yang berdapur tilam upih ini, menurut simbol perkerisan dari Sunan Kalijaga yang ditulis pada Serat Centini, tilam upih adalah sebuah lambang dari cinta dan kelembutan wanita. Nah, di sini mengandung makna pasemon. Jika seseorang telah mencintai keris, pasti dia sikapnya orang tersebut adalah bagaimana orang tersebut mencintai seseorang. Nah, seorang wanita yang menjadi istrinya, di mana ingatannya itu selalu tertuju kepada istri kita, seperti itu sobat semua istilahnya. Jadi kita betul-betul mencintai, ketika kita mencintai sebuah keris, kita akan mencintai seperti kita mencintai istri kita. Kebanyakan seperti itu memang sobat. Nah, ini tertulis pada Serat Centini ya sobat ya. Nah, seorang perempuan yang menjadi istrinya
di mana ingatan pikirannya itu selalu tertuju kepadanya, dan pada sisi lain ada sebuah komitmen atau pengorbanan yang berupa waktu, tenaga, biaya untuk merawatnya dengan baik. Nah, merawat yang dimaksud adalah merawat keris tersebut. Nah, kalau untuk ibaratnya keris berdapur tilam upih ini, ketika kita jabarkan berdasarkan wuku ya sobat ya, dan hitungan-hitungan Jawa, cocok dimiliki oleh siapapun, seperti itu sobat. Dianggap baik dimiliki bagi mereka yang sudah berumah tangga, karena menyimpan sebuah doa, harapan, cita-cita yang sangat luar biasa tentunya, dan akan cocok dan dia biasanya setia mendampingi, berjuang dari awal dalam suka maupun duka, yang diumpamakan mempunyai sebuah karakter sebagai sang istri si keris tilam ini. Jadi dia dimanapun selalu mendampingi. Pokoknya dia akan menjadi sebuah pusaka kita yang penuh cinta kasih kepada si tuannya. Nah, itulah simbolik-simbolik yang ada dalam pengertian dari tilam upih ya sobat ya. Jadi apapun yang kita dapat, kita tentunya kita telaah, kita cari informasinya dengan baik dan benar, serta kita saring terlebih dahulu. Jadi mana yang terbaik informasi itu, ya kita jadikan pedoman untuk kita belajar. Belajar dari apa? Kan kita belajar juga tidak hanya dengan buku, tentunya kita belajar ya bisa dari segala hal, kan seperti itu. Dari alam, dari apa yang ada di sekitar kita, dari ya kita mencari informasi-informasi dari manapun, seperti itu sobat semua. Nah, oke, sobat semua, itu yang dapat saya bahas dari keris tilam upih ini. Jika ada yang berminat silakan, tentunya ini saya maharkan. Ada ibaratnya nomor WA saya ada di deskripsi seperti biasa. Oke, ini saya masukkan dulu. Ini rangkanya masih bagus sobat, dan sangat luwes. Dia Jogja, Gayaman. Kayunya ini kayu trembalu Jawa. Kalau gegangnya saya juga kurang paham kayunya. Oke sobat, mungkin hanya itu yang bisa saya jabarkan dari keris yang berdapur tilam upih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan beribu-ribu terima kasih tentunya. Tidak akan putus saya mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat semua yang telah mendukung saya, tentunya mendukung channel saya untuk saya selalu tetap berkarya, selalu membuat konten-konten yang tentunya mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semua. Kita saling sharing, saling belajar, mengenal atau istilahnya itu merawat, menguri-nguri dan menjaga sebuah budaya kita melalui Tosan Aji, seperti itu sobat semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya.